Bapak Ibu yang tekan tombol subscribe, mudah-mudahan hidupnya berkah, terhindar dari virus corona. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepada Allah kita ucapkan atas segala nikmat yang sangat banyak kepada kita. La tuhsuha. Begitu banyak nikmat Allah sampai kita tak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Anak adalah amanah orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hindarkan dirimu, hindarkan keluargamu, anak-anakmu dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Setiap orang tua tentu mendambakan anak yang soleh dan soleha. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu pula harapan orang tua pada anaknya. Akan tiba masanya orang tua tidak akan mengharap harta dari anaknya. Orang tua tidak mengharap rumah mewah dari anaknya. Orang tua tidak mengharapkan emas permata dari anaknya. Yang diharapkan orang tua dari anaknya cuma satu. Waladun soleh. Doa anak-anak yang soleh. Pertanyaannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudahkah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Misalkan hari ini Allah cabut nyawa kita, Allah wafatkan kita, sudahkah kita akan mendapatkan kiriman-kiriman doa mereka di alam kubur kita? Sudahkah kita akan mendapatkan bacaan-bacaan Al-Quran di alam kubur kita sebagai penerangnya? Sudahkah kita mendapatkan syafaat dari sedekah-sedekah wakaf, infak dari anak-anak kita? Atau jangan-jangan anak-anak kita lah yang akan menyeret kita ke jurang api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Untuk itu, untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha, upaya, keringat, air mata, bahkan nyawa harus kita perjuangkan mencetak anak yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan membahas, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah engkau wahai manusia kepada Allah yang telah menciptakan seorang laki-laki yaitu Adam. Dan daripadanya Allah ciptakan seorang perempuan yaitu Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian daripada Adam dan Hawa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ingat, yang Allah ciptakan itu hanya dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga atau yang keempat. Jika ada orang mengaku-ngaku dan mengkampanyekan bahwa bencong, banci, atau apapun namanya, mengatakan kami adalah ciptaan Allah, kami tercipta menurut ketentuan Allah. Wahai engkau banci, bencong, dan lain sebagainya, maaf, harus ditegaskan bahwa Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah tidak pernah menciptakan banci. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menegaskan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa dzakkaru kal
untha. Bahwa anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Karena anak laki-laki dan perempuan itu berbeda, cara mendidiknya juga berbeda, Bapak Ibu. Metode mendidiknya berbeda. Strategi mendidiknya berbeda. Pendekatan yang dilakukan berbeda. Aturan-aturan yang dilakukan berbeda. Penekanan yang dilakukan berbeda, Bapak Ibu. Maka dari itu, pada bagian pertama ini, kita akan bahas tentang perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kalau kita sudah mengetahui, kalau orang tua telah memahami bahwa fitrah laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka cara mendidiknya pun akan disesuaikan dengan fitrah mereka. Yang pertama adalah fitrah laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah An-Nisa ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Wahai bapak, ibu yang punya anak laki-laki, anak laki-lakimu itu adalah pemimpin. Fitrah anak laki-lakimu adalah calon pemimpin. Yang namanya pemimpin bapak ibu adalah orang yang bertanggung jawab atas sesuatu. Orang yang diamanahi sesuatu. Orang yang diembankan sesuatu. Orang yang melakukan sesuatu. Orang-orang yang diamanahkan sesuatu. Orang-orang yang berinovasi. Pemimpin adalah orang yang mengatur dan mengendalikan dan mengevaluasi. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita harus mencetak anak kita menjadi pemimpin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencetak rasul-rasulnya sebagai pemimpin-pemimpin sukses dalam sejarah kehidupan manusia. Bagaimana cara Allah untuk mencetak rasul-rasulnya menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses dalam kehidupannya? Salah satu cara Allah mencetak mereka menjadi pemimpin adalah dengan mengembala kambing. Banyak sekali nabi dan rasul utusan Allah yang dalam sejarah kehidupannya pernah mengembala kambing. Nabi Muhammad mengembala kambing. Nabi Isa alaihissalam mengembala kambing. Nabi Musa pernah mengembala kambing. Nabi Yakub pernah mengembala kambing. Dan mengembala kambing itu ternyata melatih jiwa kepemimpinan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ketika seorang pengembala itu tahu kapan keluar dari kandang, kapan kambing-kambingnya akan dimasukkan kembali ke dalam kandang. Pengembala itu ratusan ekor kambingnya keluar dari kandang dan dia harus mempertanggungjawabkan ratusan ekor itu juga harus masuk ke dalam kandang. Jika kambingnya hilang, jika kambingnya belum pulang ke kandangnya, maka dia akan cari kambing itu jangan sampai hilang karena dia akan bertanggungjawabkan kepada majikan ataupun orang-orang yang diberikan amanah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya apa? Rasul-rasul dan nabi-nabi Allah sukses menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di dunia karena sebuah strategi Allah menjadikan mereka pemimpin melalui mengembala kambing. Maknanya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, cetak mereka menjadi pemimpin, cetak mereka menjadi orang yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu Bapak Ibu, biasanya tak suka dipimpin, tak suka diatur, tak suka ditekan. Karena dia adalah pemimpin. Dia yang biasanya mengatur, dia yang saja menyuruh, dia yang biasanya berinovasi, dia biasanya yang kritisi. Itu pemimpin. Maka wahai orang tua yang punya anak laki-laki, tugasmu adalah untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya. Jangan pimpin anak laki-lakimu dengan otoriter, tapi arahkan dia untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Arahkan dia untuk melakukan yang baik-baik, bimbing dia untuk melakukan yang baik-baik. Untuk itu hadirin yang Allah muliakan, bagi bapak ibu yang punya anak laki-laki, mudah-mudahan
anak laki-lakinya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun fitrah yang kedua, seorang anak laki-laki. Yang kedua fitrah seorang anak laki-laki adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dah. Allah katakan bahwa laki-laki itu Allah berikan kelebihan atas perempuan. Wahai bapak ibu yang punya anak laki-laki, pahamilah bahwa anak laki-laki itu Allah berikan beberapa kelebihan atas perempuan. Anak laki-laki itu Allah berikan kelebihan pada fisiknya atas perempuan. Anak laki-laki itu lebih kuat tenaganya daripada perempuan. Maka sering kita dapati seorang ibu yang pernah menyusui anak perempuan dan seorang ibu yang pernah menyusui anak laki-laki berbeda. Isapan ASI-nya berbeda. Jumlah liter, mililiter, jumlah volume susu yang disedot dari ASI ibunya juga berbeda. Tenaganya berbeda, banyak makannya berbeda. Bahkan seorang bayi laki-laki yang belum lebih dari 2 tahun, ketika dia kencing, itu berbeda dengan seorang perempuan usia tidak lebih dari 2 tahun ketika dia kencing. Kalau bayi laki-laki yang belum 2 tahun, dan dia hanya minum susu ASI dan ibunya, maka cukup dipercikkan. Tidak dengan perempuan. Berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sebagaimana ketika kita mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Disunnahkan jenazah laki-laki itu 5 lapis. Dan jenazah perempuan itu cukup disunnahkan 3 lapis. Berbeda. Dalam hal tenaga juga berbeda. Laki-laki mampu mengangkat beban yang berat. Tidak seperti perempuan. Tapi ingat, wahai laki-laki, jangan ini membuatmu sombong. Walaupun laki-laki Allah berikan kelebihan tenaga dan fisik yang lebih daripada perempuan, sekuat-kuatnya laki-laki, segagah-gagahnya laki-laki, ternyata rahim Allah berikan kepada perempuan yang lemah. Tidak ada satu pun laki-laki sekuat apapun mereka yang Allah berikan amanah untuk mengandung atau melahirkan anak. Hanya perempuanlah yang mengandung dan melahirkan anak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita harus paham perbedaan atau kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan. Sehingga nanti kita akan memahami jumlah makanan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jumlah nafkah anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jumlah uang jajan anak laki-laki dan perempuan pun berbeda. Berbeda jemaah. Ketika kita punya anak laki-laki dan perempuan yang seumuran, sama-sama SD, maka berbeda uang jajannya. Kenapa? Karena makannya anak laki-laki lebih kuat daripada perempuan secara fitrah. Mereka diberikan kelebihan. Walaupun barangkali beberapa kasus, perempuan juga banyak yang rakus barangkali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitrah yang kedua. Allah berikan kelebihan daripada perempuan. Adapun fitrah yang ketiga Bapak Ibu yang Allah muliakan. Seorang anak laki-laki itu yang ketiga fitrahnya adalah wabima anfaqu min amwalihim. Anak laki-lakimu itu nanti adalah orang yang akan mencari nafkah. Adalah orang yang akan mencari uang. Adalah orang yang akan diembankan untuk menjadi orang yang mapan. Orang yang akan memiliki rumah, pakaian, tempat tinggal untuk keluarganya. Untuk itu, cetaklah anak laki-lakimu menjadi anak yang akan sukses mencari nafkah. Hadirin Allah muliakan. Silahkan sekolahkan anak laki-laki tinggi-tinggi supaya mereka nanti bisa menjadi seorang pejabat. Tidak apa-apa. Supaya nanti bisa mereka mendapatkan uang yang banyak. Tidak apa-apa. Cetaklah anak laki-lakimu menjadi profesor supaya mereka nanti mencari uang yang banyak, menafkahkan harta yang banyak. Cetaklah anak-anakmu menjadi seorang sarjana agar apa? Agar anak kita, anak-anak yang sukses dunianya. Sukses memiliki rumah, silahkan. Memiliki jabatan, silahkan.
memiliki pekerjaan tetap, silakan. Karena itulah fitrah seorang laki-laki, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya. Maka ketika kita mengetahui bahwa anak laki-laki kita adalah calon-calon pencari nafkah, maka kita sekolahkan mereka tinggi-tinggi. Kita sekolahkan mereka, kita ajarkan mereka mencari harta halalan thayyiba. Kita ajarkan kepada anak laki-laki kita, anakku, biarlah uang kita tak banyak, biarlah rumah kita sederhana, yang penting adalah harta dan rumah yang didapat dari yang halal. Ajarkan mereka halal dan haram, ajarkan mereka subhat, ajarkan mereka cara mendapatkan harta yang halal, ajarkan mereka bagaimana makanan yang tak dibolehkan, makanan yang diharamkan, makanan yang dihalalkan. Supaya apa? Mereka adalah calon-calon pencari nafkah. Wa bima anfiqu min amwalihim. Mereka adalah calon orang-orang yang akan mencari nafkah untuk keluarganya. Adapun yang keempat, fitrah anak laki-lakimu adalah bahwa anak laki-lakimu adalah milik ibunya, milik orang tuanya. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak menerima kebaikanku? Siapakah manusia yang paling berhak menerima kemuliaan dariku? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. 3 kali. Rasul berkata, ummuka, ummuka, ummuka. Kemudian ayahmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, cetak mereka menjadi laki-laki yang berguna. Cetak anak laki-lakimu untuk mencintai ibunya, untuk sayang kepada ibunya. Cetak mereka untuk menghargai ibunya. Ajarkan mereka bahwa engkaulah wahai anak laki-lakiku yang akan memperhatikan aku nanti ketika sudah tua. Bahwa nanti walaupun engkau telah menikah, punya keluarga, punya istri, punya anak, engkaulah yang tetap menafkahi ayah dan ibumu nak. Engkaulah yang akan memperhatikan tempat tinggal ayah dan ibu nak. Engkaulah yang akan memberikan ayah ibu makan nak. Engkaulah yang akan memandikan ayah ibu nak. Engkaulah yang akan memperhatikan ayah dan ibu nak. Dikala ibu nanti tidak bisa lagi berjalan nak, engkaulah yang akan memapah ayah dan ibu nak. Ketika nanti penglihatan ayah ibu sudah rabun nak, engkaulah yang akan menjadi tongkat ayah ibu berjalan nak. Anakku, engkau adalah milikku. Hadirin Allah muliakan. Itulah hakikat seorang anak laki-laki. Bahwa anak laki-laki diciptakan sebagai orang yang dimiliki oleh orang tuanya. Inilah 4 fitrah anak laki-laki. Yang pertama, anak laki-lakimu adalah pemimpin. Yang kedua, ketahuilah anak laki-lakimu itu Allah berikan kelebihan atas perempuan. Yang ketiga, bahwa anak laki-lakimu itu adalah calon-calon pencari nafkah. Yang keempat adalah anak laki-lakimu itu adalah milik orang tuanya. Hadirin yang Allah muliakan, itulah beberapa fitrah anak laki-laki yang harus orang tua pahami agar bisa menyesuaikan strategi, metode pendekatan kepada anak laki-lakinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bahas tentang fitrah anak perempuan. Bapak Ibu yang punya anak perempuan, perhatikan bahwa perempuan itu punya fitrah. Yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu sebelum Islam datang, wanita itu hina. Wanita itu tak berharga. Wanita itu aib. Wanita itu hanya melampiaskan nafsu laki-laki semata. Tapi ketika Islam datang, wanita itu dimuliakan. Banyak ayah di zaman jahiliyah yang tidak mengharapkan anak perempuan. Bahkan banyak ayah di zaman jahiliyah yang menguburkan anaknya hidup-hidup. Tapi ketika Islam datang, Allah muliakan wanita. Bahkan kemuliaan wanita seperti yang tidak dimiliki laki-laki.
Yang pertama, fitrah seorang wanita dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika datang seorang ibu menggendong 2 anak perempuannya. Kemudian meminta sesuatu kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saat itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki apapun kecuali 2 butir kurma saja. Bunda Aisyah pun memberikan 2 butir kurma itu kepada ibunda dari 2 orang anak perempuannya. Kemudian 2 butir kurma yang diserahkan oleh Bunda Aisyah diserahkan kepada kedua anak perempuannya. Sedangkan ibu dari 2 anak perempuan itu tidak makan apapun. Ketika Rasul pulang, aku bertanya, aku menceritakan perihal apa yang terjadi seorang ibu dan 2 anak perempuannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani betulia, siapa yang diuji min hadhil banati bi syai'in, siapa yang diuji dengan anak perempuan, kunna lahu sitram minan nar, maka akan menjadi tameng dari siksa api neraka." Bapak Ibu, anak perempuanmu adalah tameng dari api neraka, tapi dengan catatan engkau berhasil mendidiknya, engkau berhasil merawatnya, engkau berhasil menjaganya. Tapi lihat, ini adalah tanggung jawab yang besar karena memang mendidik anak perempuan itu luar biasa tantangannya. Perbedaan sederhana. Aurat laki-laki itu adalah dari pusar ke lututnya. Itu yang akan kita jaga. Tidak dengan perempuan. Aurat anak perempuan itu adalah dari ujung kepala sampai ujung kakinya kecuali wajah dan telapak tangannya. Itu yang akan kita jaga. Tubuhnya kita jaga. Pakaiannya kita jaga. Karena dialah yang akan menjadi tameng dari api neraka. Tapi begitu banyak ternyata orang yang punya anak perempuan tidak dijaga auratnya. Ada seorang tua, ayah dan ibu membiarkan anak gadisnya keluar dari rumahnya dengan aurat terbuka, dengan rambut terurai, dengan bodi yang dipamerkan kepada semua laki-laki, dengan kecantikan yang dipertontonkan kepada semua laki-laki. Wahai bapak ibu, anakmu adalah tameng dari neraka, penyelamat dari neraka. Tapi betapa banyak orang tua yang celaka karena anak perempuannya. Ini yang pertama. Bahwa perempuan itu ternyata punya kemuliaan. Siapa yang punya 1 anak perempuan, siapa yang punya 2 anak perempuan, siapa yang punya 3 anak perempuan itu akan menjadi penyelamat orang tuanya dari siksa api neraka. Kalau sukses menjaganya, merawatnya. Tapi sebaliknya, kalau kita gagal menjaganya, merawatnya, mendidiknya, bahkan merekalah yang akan mencampakkan kita kepada jurang api neraka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang pertama, dari tameng neraka. Yang kedua, fitrah perempuan itu di dalam Islam Allah terangkan dalam hadis yang pernah kita bacakan sebelumnya. Bahwa 3 kali lipat kemuliaan wanita daripada laki-laki. 3 kemuliaan derajat laki-laki perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa wanita lebih mulia daripada laki-laki? Karena wanitalah yang mengandung dan melahirkan. Wanita, ibu, mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu kita mengandung kita semakin berat, semakin berat. 9 bulan 10 hari membawa beban yang berat di perutnya. Tetapi seberat-beratnya beban yang diemban 9 bulan 10 hari lamanya, orang tua kita bernama ibu tak pernah mengeluh. Orang tua kita tak pernah mereka menuntut kepada kita. Mereka ikhlas. Mereka bahkan bahagia
mengemban beban yang sangat berat itu. Belum lagi ketika melahirkan, bertumpahan darahnya saat melahirkan kita, bercucuran air matanya saat melahirkan kita, berderai air mata yang sangat banyak untuk melahirkan kita, menahan sakitnya, berteriak sekuat tenaga untuk melahirkan kita. Tetapi dia tidak peduli dengan dirinya. Dia tidak peduli dengan sakitnya, yang penting dapat melahirkan engkau, wahai anak. Itulah wanita. Ketika seorang wanita melahirkan dengan bertaruh jiwa dan nyawanya, banyak orang tua bernama ibu meninggal saat melahirkan anaknya. Tetapi ibu kita berjuang melahirkan kita. Ibu kita, seorang wanita, fitrahnya adalah mengandung dan melahirkan. Sekuat-kuatnya laki-laki, Bapak Ibu. Segagah-gagahnya laki-laki. Tetapi tidak Allah percaya untuk mengandung dan melahirkan. Karena kekuatan itu hanya milik ibu. Maka dari itu, karena wanita itu mulia, karena wanita itu 3 derajat lebih mulia daripada seorang laki-laki, maka muliakan dia. Ajarkan anak perempuanmu memuliakan dirinya, menjaga dirinya, bersikap untuk dihormati orang lain, menjaga auratnya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, menjaga ucapannya. Karena engkau, wahai wanita, adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, fitrah seorang wanita. Rasulullah bersabda, al-ummu madrasatul ula, bahwa ibumu wanita adalah calon guru untuk anak-anaknya. Wanita adalah madrasatul ula. Wanita adalah guru untuk anak-anaknya. Maka Bapak Ibu yang punya anak perempuan, engkau sedang mencetak guru. Engkau sedang menciptakan guru. Engkau sedang menciptakan calon guru untuk anak-anaknya kelak. Maka, wahai orang tua yang punya anak perempuan, didiklah anak perempuanmu agar dia nanti bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anaknya. Jangan pernah lagi ada orang tua berkata, wanita itu adalah kasur, sumur, dapur. Tidak. Wanita harus disekolahkan tinggi-tinggi. Wanita harus disekolahkan tinggi-tinggi agar apa? Agar mereka nanti pandai dan cerdas mendidik anak-anaknya. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka akhlak, ajarkan mereka akidah. Sebab apa? Wanita adalah calon guru untuk anak-anaknya kelak. Bagaimana mungkin kita yang memiliki anak perempuan tetapi bodoh, tidak paham agama, tidak bisa baca Al-Quran? Bagaimana mungkin nanti dia akan menjadi ibu dari anak-anaknya? Bagaimana mungkin engkau, wahai ayah yang punya anak perempuan, engkau katakan, aku nikahkan engkau dengan anak gadisku dengan seperangkat alat sholat tunai, tapi anak gadismu tak pandai baca Quran, anak gadismu tak tahu bagaimana akidah yang benar, anak gadismu bodoh, anak gadismu tak tahu bagaimana mengajarkan anaknya kelak. Maka dari itu, anak gadismu adalah calon ibu, maka ajarkan dia. Anak gadismu adalah calon guru untuk anak-anaknya kelak. Adapun fitrah perempuan yang keempat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwasanya perempuan itu adalah perempuan di mana anak-anak mereka surga ada di kaki mereka. Surga setiap anak ada pada ibunya. Lihat bagaimana kisah Uwais Al-Qarni, seorang yang sangat terkenal di langit dan bumi. Seseorang yang sangat mulia. Dia punya seorang ibu. Dia punya orang tua bernama wanita. Dia adalah anak yang sangat taat pada bundanya, pada ibunya, pada wanitanya. Saat ibunya sudah sangat tua renta, ibunya berkata kepada Uwais Al-Qarni, Uwais, anakku, ibu sudah tua. Ibu sudah lemah, nak. Tenaga ibu semakin berkurang, nak. Satu permintaan ibu kepada engkau, wahai anakku. Satu keinginan ibu yang belum tercapai dalam hidup ibu.
Ingin rasanya ibu sebelum mati berangkat untuk menunaikan ibadah haji ke Masjidil Haram. Kemudian Uwais Al-Qarni ini pun merasa terpanggil bagaimana caranya memberangkatkan ibundanya untuk naik haji. Kemudian dia pun membeli anak sapi yang kecil. Anak sapi ini setiap hari dia gendong dari rumahnya menuju gunung, menuju sebuah pegunungan. Setiap hari dari rumahnya ke gunung, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai menggendong anak sapi itu dia lakukan selama berbulan-bulan. Dari kecil anak sapinya sampai besar. Bahkan orang-orang tetangga-tetangga Uwais Al-Qarni mengatakan, ngapain Uwais Al-Qarni ini? Apakah Uwais ini sudah gila? Apa yang dia lakukan? Ternyata dia menggendong anak sapi dari kecil sampai berbulan-bulan, sampai sapi itu besar, adalah berlatih untuk menggendong ibunya dari rumahnya Yaman menuju Masjidil Haram. Setelah tiba musim haji, dia sudah terlatih. Berbulan-bulan dia menggendong anak sapi. Dia pun menggendong ibunya menuju Masjidil Haram. Dia gendong beratus-ratus kilometer. Jalan kaki, tidak naik onta, tidak naik kuda, tidak naik motor, tidak naik pesawat, jamaah. Jalan kaki, jamaah. Uwais Al-Qarni menggendong bundanya untuk naik haji. Sampailah dia di Mekah menunaikan haji. Uwais Al-Qarni tetap mengajak ibunya tawaf 7 kali di Masjidil Haram dengan menggendongnya. Kemudian melakukan sa'i 7 kali dengan juga menggendongnya. Kemudian pergi ke padang Arafah dengan juga menggendongnya. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian dikatakan bahwasanya, ya Rasulullah, sudahkah aku bisa membalas kebaikan ibuku? Sudahkah aku bisa mengganti jasa-jasa ibuku dengan membawa ibuku naik haji menggendongnya? Apa kata Rasulullah SAW? Satu helai napas saat melahirkan engkau tak mampu engkau ganti dengan membawanya naik haji ini. Bapak Ibu Allah muliakan. Maka dari itu, kemuliaan seorang anak diukur dari kemuliaannya untuk memuliakan ibundanya. Maka dari itu, wahai anak, wahai kita, bahwa wanita itu adalah wanita yang mulia. Wanita yang akan menentukan surga kita. Itu sajalah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan tema tentang perbedaan mendidik anak laki-laki dan perempuan ini bermanfaat. Ingat, ini bagian pertama. Fitrah anak laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.